Tapi sekarang jutawan itu udah hilang statusnya, udah pindah ke miliarder. Mungkin miliarder ini bahkan hilang 100 tahun lagi terus pindah ke triliuner. Jadi miliarder itu bukan sesuatu yang susah banget dan teman-teman itu harus belajar buat patahin dulu mental block ya, bahwa hit 1 miliar pertama itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Ya menurut gua selama kalian punya device ya, selama kalian punya HP aja udah cukup sama internet, bahkan kalau kalian bisa nonton video ini, menurut gua very very achievable. Sangat, itu mungkin harusnya 20 tahun ya secara tradisional ya buat dapetin 1 miliar. Ini kita bisa loh persingkat sebagai 70% loh. Ya jadi lu bisa dapat 1 miliar pertama lu kurang lebih dalam 5 atau bahkan kurang ya tahun ke depan. Menurut gua namanya itu orang yang udah pernah melewati beberapa cobaan-cobaan, yaitu mental resilience mereka itu kuat sekali. Tips nomor 1 buat jadi miliarder muda yaitu build a strong mental ya. Ini gue pernah baca di salah satu buku ya. Superhero itu nggak butuh skill apapun ya. Jadi misal kalian yang nonton video ini ya, lu boleh pilih superhero yang bisa terbang, yang bisa tonjok kayak kuat banget kayak Hulk, yang bisa build stuff kayak Iron Man, punya teknologi, pintar banget dan sebagainya. Tapi superhero itu cukup punya mental resilience. Mereka itu cukup tahan banting ya buat bisa ngalahin yang lain. Ya jadi tips nomor 1 ya buat gue ulangin lagi buat jadi miliarder muda pertama itu yaitu jaga reputasi kalian kayak nyawa kalian. Karena reputasi ya itu cuma ada satu ya, tapi uang itu kalian bisa cari selamanya. Ya nama gue, misalnya nama gue Suli ini, sekali nama gue tercoreng, nama Suli ini tercoreng, ini udah seumur hidup. Ya tapi kalau uang, masalah uang itu ada infinite di luar sana. Ya gue bisa cari baik sekali uang di luar sana tanpa perlu mencoreng reputasi gue. Dan lu jangan belajar buat tuker reputasi lu buat berapapun uang yang orang-orang itu tawarkan buat lu ya. Jadi jangan main kotor, ya jangan yang nge-trick orang, jangan nge-scam orang, jangan nipu orang ya, karena dunia itu ya. Jadi tips nomor 2 itu belajar buat jaga reputasi lu. Yang ketiga itu jangan overthink ya, jangan kebanyakan mikir, ibaratnya lakuin aja. Jadi mulai aja dulu. Lu punya ide apapun itu, lu nggak perlu nunggu sampai perfect 100%. Karena ide itu murah, eksekusinya yang mahal. Gue sering banget ya dengar teman-teman di luar sana bilang, oh gue punya ide bagus banget nih buat jalanin bisnis A dan sebagainya. Tapi lu nggak eksekusin, lu nggak mulai-mulai. Jadi ketika lu punya ide brilian sebrilian apapun, itu coba lu sebarluaskan kemanapun, itu juga orang nggak bakalan eksekusi. Karena orang itu punya kesibukannya masing-masing. Belajar buat nggak ngomong aja, belajar buat nggak kebanyakan mikir ya. Ketika lu muncul ide, nggak perlu nunggu sampai 100 ya, nggak perlu tunggu sampai perfect dulu, tapi mulai melangkah dulu aja. Yang keempat yaitu main di industri yang tepat atau pilih industri yang tepat. Karena menurut gua ya, kalau lu pengen cari 1 miliar misal di jualan kopi atau bikin coffee shop dan sebagainya, itu mungkin susah. Tapi kalau mungkin lu cari 1 miliar misal ya, ini dari company gua, misal gua ada ternak clip, lu dari nge-clipping sekarang ya, per hari ini kan clipping itu very popular kan. Orang yang nge-clip itu bisa dapat baik sekali duit. Mungkin lu dapat 1 miliar dari nge-clipping itu jauh lebih memudahkan daripada lu cari 1 miliar lewat bikin coffee shop, ya bikin toko kopi. Terkadang ini bukan seberapa keras lu mendayung kapalnya, tapi lu di kapal apa? Perlu pilih kapal yang tepat. Lu perlu. Selanjutnya ya, belajar buat treat energi kalian sebagai currency. Currency itu kan uang. Jadi belajar buat treat energi yang kalian punya, ya energi misal buat bekerja dan sebagainya, itu kayak uang. Kadang kan uang itu kalian suka hemat-hemat kan. Ada yang suka lu hemat, ada yang suka lu hambur dan sebagainya. Jadi kadang ada kalanya ya, energi itu harus lu hemat. Dan energi itu nggak selalu formnya itu bentuk dari kita bekerja, tapi uang yang kalian punya dan sebagainya. Jadi belajar buat menghemat ya, ketika lu masih belum punya banyak gitu ya. Belajar buat menghemat, catat apapun yang lu punya gitu ya. Sebelum lu punya something, lu belajar buat mikir dulu dan sebagainya. Jadi belajar buat fokus aja ya, kerjain aja apa yang lu harusnya kerjain dan jangan belok-belok jalannya gitu ya. Jadi belajar buat belok-belok jalannya gitu ya. Jadi belajar buat hemat energi yang kalian punya. Yang ketujuh ya, belajar buat cari partner ya. Partner atau teman kerja lah ibaratnya ya. Kenapa? Karena menurut gua ya, orang itu suka ngeremehin yang namanya itu partner. Mereka itu pengen kerjain semua itu sendiri. Mereka itu ngerasa kalau diri mereka itu jago, paling jago di bidangnya ya, dan mereka itu nggak mau delegasi, dan mereka itu nggak pengen share. Dan cari partner ini kayak gimana? Menurut gua kalian harus cari partner yang punya sifatnya itu 180 derajat sama kalian, atau skill yang 180 derajat sama kalian. Ya jadi misal bisanya marketing, ya lu jangan cari partner yang juga bisa marketing. Ini kata temen gue ya. Jadi kalau cari pasangan, ya belajar buat cari pasangan itu yang punya ciri khas atau sifatnya itu mirip. Ya tapi kalau partner ini harus kontra. Lu harus selalu punya opini yang berbeda ya. Lu harus selalu 360 derajat berbeda gitu. Dan carinya itu bener-bener orang yang bisa lu rasa. Yang ke-8 ya, kalian harus belajar buat pecah 3 pertemanan kalian. Pertama yaitu mentor ya. Jadi kalian harus cari yang namanya itu mentor, people to look up to. Jadi kalian bisa tetap ambisi ya. Yang tengah, yang kedua yaitu teman yang sangkatan, yang seperjuangan lah ya, yang satu level karir sama kalian. Terus yang ketiga yaitu menti ya, orang yang kalian bisa ajarin. Jadi menurut gua tips ke-8 itu kalian harus cari 3 ini. Kalian harus cari mentor buat apa? Biar kalian tetap berambisi ke atas. Terus yang kedua ini biar kalian senasib. Ya lu ada rasa, oh ini gua ada loh temen yang selevel sama gua ya. Jadi yang ke-8 itu kayak gitu. Menti ini buat apa? Biar kalian grateful ya, lihat ke bawah progress gua udah sampai. Selanjutnya ya, kalian harus belajar
buat fokus bangun di satu stream income dulu ya, sebelum pindah-pindah ke yang lain. Ya ini gue sebutnya sebagai T-shape skill. Ini gue sering banget udah sebut. Jadi ketika kalian bangun skill atau bangun karir, itu lu nggak pindah-pindah. Lu bukan hari ini jadi clipper, ya bulan depan lu ngerasa clipper udah industri mulai turun, terus lu pindah lagi jadi video editor, lu pindah lagi jadi graphic designer, lu pindah lagi jadi apa. Jadi belajar buat fokus di satu bidang. Mungkin teman-teman lihat di luar sana ya, banyak sekali orang-orang yang miliarder itu punya bisnis baik banget. Ada yang punya franchise di sana, terus saya kerjain freelance di luar negeri, terus saya jadi video editor, terus saya jadi apa. Ini baik banget. Dan apakah itu bisa buat jadi miliarder? Bisa. Tapi kalau kalian pengen hit dari 1M ke depannya, ya terus dari 1M ini lu pengen naik level ke 10, ya terus naik level ke 50M, naik level ke 100M, ini nggak achievable. Ya jadi lu harus belajar punya satu T-shape skill, ya belajar buat bikin yang terbaik di bidang lu, dan nggak banyak bencaran lu. Nah, orang yang miliarder itu fokusnya banyak ya, tapi triliuner ini dari beberapa orang yang gue kenal itu fokusnya cuma satu. Mereka itu cuma kerjain satu hal. Selanjutnya ya, belajar buat ngerti finance sedikit ya, karena menurut gue udah sering banget bilang ya, finance itu endgame dari segalanya ya. Jadi ketika lu misal kerja freelance, lu ngerjain apapun itu di luar sana ya, finance itu endgame ya dari segalanya ya. Jadi kalau lu kerja, ujungnya lu bahkan investasi di saham atau lu taruh di deposito aja, itu udah masuk ke financial market. Jadi menurut gua ya, ada sedikit knowledge, ada sedikit pengetahuan tentang financial market ya, nggak harus ngerti technical chart dan sebagainya ya. Setidaknya lu ngerti sedikit ya tentang finance ya, lu setidaknya ngerti cara mengelola keuangan, debit kredit dan sebagainya, lu ngerti cara bikin laporan keuangan lu sendiri ya, belajar buat lapor pajak dan sebagainya, itu udah cukup ya. Jadi menurut yang ke-11 yaitu jangan takut waktu kalian habis. Karena ketika kalian masih under 1 miliar ya, waktu atau resource yang kalian paling baik yang kalian punya itu waktu, justru bukan uang. Jadi kan belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilnya jadi uang. Karena orang yang punya uang ratusan miliar, waktu mereka udah jadi valuable banget. Jadi yang mereka hemat itu waktu, bukan uang. Ketika uangnya itu udah baik sekali gitu. Tapi ketika teman-teman ini masih belum hit 1 miliar pertama, belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat uang. Jadi gue pernah baca ya di salah satu buku atau di salah satu podcast gitu ya. Ketika lu bisa hasilin ya, misal awalnya ya, misal lu 10 jam kerja, lu bisa hasilin 1 juta. Ini katanya kalau cowok kayak gini ya, lu kerja 10 jam ya bisa hasilin 1 juta rupiah gitu ya. Terus tiba-tiba lu dapat naik pangkat dan sebagainya, lu jadi cuma butuh kerja 2 jam buat hasilin 1 juta. Apa yang bakalan majority orang lakuin? Oh, gue cukup kerja 2 jam bang, artinya gitu. Ini mindset yang salah. Seharusnya kan bisa kerja 10 jam lagi dong, lu bisa dapat 5 juta. Jadi belajar buat tuker waktu kalian sebaik-baiknya buat hasilin uang. Ketika lu masih yang ke-12 itu belajar buat bangun sesuatu yang bisa di scale ya. Jadi jangan cuma bangun sesuatu yang nggak bisa di scale ya. Kayak contohnya misal gue bikin toko gitu ya, misal gue bikin warung gitu. Apakah warung ini bisa cuan 1 miliar gitu? Bisa jawabannya. Tapi apakah ini bisa di scale sampai ke depannya 10 miliar sampai 100 miliar? Belum tentu jawabannya ya. Jadi gue di sini bukan cuma ngajarin kalian buat mikir dapetin 1 miliar, tapi gue ngajarin biar kalian ke depannya buat 1 miliar sampai 10 sampai 100 dan sebagainya jalannya kebuka ya. Jadi belajar buat ngelakuin something yang bisa di scale ya. Karena ketika lu build something yang gak bisa di scale, itu waktu lu kebuang berat di sana gitu ya. Jadi lu harus punya own something ya, own a business ya. Jangan cuma lu build punya orang ke depannya ya, tuker waktu lu sebaik-baiknya, tapi lu nggak build apa-apa, lu nggak punya saham, lu nggak punya apapun sini ya. Jadi apapun sini ya. Jadi build something yang bisa di scale. Yang ke-13 yaitu jangan main aman ya. Karena actually ya, kalau kita breakdown semuanya ya, nggak ada jalan yang actually bener-bener aman. Ini buat entrepreneur ya. Kita ngomong contohnya teman-teman yang misal sekarang sekolah gitu ya, terus saya SMP, SMA, kuliah, cari S1, terus saya baru kerja. Itu kan jalannya menurut banyak orang ya, atau menurut generasi-generasi di atas kita itu aman menurut mereka. Tapi apakah ini beneran generasi yang aman? Belum tentu jawabannya ya. Karena baik banget sarjana S1 itu di luar sana yang pengangguran gitu. Tapi sebaliknya juga ya, kita harus lihat dari sisi lainnya. Baik banget orang yang nggak kuliah itu juga pengangguran dan sebagainya. Cuma yang teman-teman perlu perhatiin sini, jalan yang aman itu belum tentu hasilnya itu bagus. Justru jalan yang aman itu bisa jadi jalan yang paling beresiko ya. Karena teman-teman itu harus belajar buat take risk ya. Karena reward ya, lu itu cuma bisa di reward, lu itu cuma bisa dikasih hasil ya ketika lu mengambil resiko. Gak ada yang bener-bener lu cari aman 100% terus lu bisa hit 1 miliar pertama lu ya. Lu kerja itu ada resiko kena PHK ya. Lu buat bisnis ada resiko untuk bangkrut. Semuanya itu ada resiko ya. Bahkan lu buat something yang freelance dari nol dan sebagainya ya, itu ada resiko juga. Resikonya itu lu buang waktu lu gitu ya. Jadi semua di dunia itu ada resiko. Belajar buat take risk aja ya. Karena menurut gua kalau kalian setengah-setengah kerjain semuanya ya, kalau kalian risknya pengen setengah-setengah, ujung-ujungnya itu nggak maksimal gitu ya. Jadi take the highest asymmetric bet menurut gua ya. Jadi ketika ada asymmetric bet ya, ada bet yang menarik sekali, ada risk yang kalian harus ambil ya, belajar buat ambil selagi kan masih muda ya. Ya, udah nikah gitu.
lu ada tanggungan, bantal lu bakal makin kempes. Yang ke-14 ya, yaitu semua orang yang sedang berkarir pasti ngalamin yang nama itu kesepian. Jadi kalian tuh pasti nggak relate sama teman-teman kalian ke depannya gitu. Menurut gua ya, kalian harus mulai bangun mentality itu dari sekarang ya. Jadi kan harus embrace kalau orang yang punya extraordinary career ya, mereka punya karir yang ekstrim dan sebagainya, atau misal kalian pengen mulai kerja tapi teman-teman kalian nggak pengen mulai, itu lu bakalan kesepian ya. Jadi menurut gua dari sekarang lu harus sudah mulai embrace ya bahwa lu itu berbeda dari yang lain ya, dan belajar buat mengetahui ya kalau ke depannya itu kesepian ya atau boredom ya itu pasti terjadi dalam hidup lo. Karena growth itu happen ya. Karena pertumbuhan itu terjadi bukan ketika lagi ada back noise ya, tapi growth itu terjadi ketika lagi sunyi. Jadi ketika lu ngerasa kesepian ya, lu itu harus tahu kalau lu itu kayak. Dan terakhir ini yang ke-15 itu belajar buat jangan cerita atau tanya pendapat ke semua orang. Ya ini gue sering banget orang-orang di luar sana ya belajar buat tanya pendapat literally ke semua orang gitu ya. Bahkan saudara ditanya, orang tua ditanya, temennya semuanya ditanya, yang nggak kenal juga ditanya gitu ya. Jadi belajar buat jangan tanya pendapat ke semua orang. Karena ketika kalian tanya pendapat ke semua orang ya, itu lu bakal dapat banyak banget variasi jawaban, lu bakal dapat banyak banget yang namanya itu noise. Ya jadi belajar buat dengerin pikiran kalian sendiri aja, atau tanya mungkin ke mentor-mentor kalian aja ya, dan jangan buat persebar ya semua masalah kalian atau semua decision yang kalian harusnya ambil gitu ya. Jadi sesimpel kayak gue harus pecat ini karyawan atau enggak, gue harus misal ambil project ini atau enggak, itu tanya literally semua orang gitu. Jadi jangan kayak gitu ya, karena ketika noise itu banyak ya lu susah buat decide ya, dan seharusnya speed itu kan utama ya, lu harus cepet ngapa-ngapain itu harus cepet ya. Jadi decisionnya harus cepet ya, ngerjain semuanya harus cepet, karena kan speed itu kan nomor satu di semuanya. Semua orang itu suka kecepatan ya, dan ketika teman-teman ini banyak mikir ya, decisionnya itu banyak noise, banyak pendapat